Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Fisika Sekolah Asik. Di channel ini, sobat-sobat bisa belajar seputar materi-materi fisika ataupun pembahasan-pembahasan soal fisika yang dipelajari di sekolah. Ya. Dan pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang teori-teori fisika dalam kajian teori fisika untuk SMA ataupun madrasah aliyah. Dan pada kajian kali ini, kita akan membahas materi tentang usaha dan energi, ya. Di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 10 semester 2. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja kajian kali ini. Dimulai dari materi usaha, ya. Usaha atau kerja, ya, adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak atau berubah posisi. Berarti dari definisi ini, syarat terjadinya usaha, yang pertama harus ada gaya, ya. Pertama harus ada gaya yang bekerja pada suatu benda, kemudian benda tersebut harus mengalami perubahan posisi. Kita lihat ilustrasinya dalam gambar seperti ini, ya. Di sini ada sebuah benda di atas bidang datar yang licin, kemudian ditarik oleh gaya F membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Sehingga benda ini mengalami perubahan posisi, berpindah tempat, misalkan sejauh delta S, ya. Maka pada benda ini sudah terjadi usaha, ya, yang besarnya sesuai dengan arah gaya ini, ya. Jika arah gaya membentuk sudut theta terhadap arah perpindahan seperti gambar ini, maka usaha itu dirumuskan W sama dengan F kali delta S cos theta. Berarti dari rumus ini dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi besar kecilnya usaha itu adalah satu adalah besarnya gaya. Semakin besar gaya, maka semakin besar usaha yang terjadi, ya, yang dilakukan. Kemudian ada perpindahan. Di sini perpindahan, ya, perpindahan yang dialami oleh benda, semakin besar perubahannya atau perpindahannya, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan pada benda ini. Kemudian yang ketiga adalah ini theta, cos theta. Cos theta ini menggambarkan arah gaya. Berarti di sini arah gayanya sangat mempengaruhi besar kecilnya. Semakin kecil sudutnya, ya, di bawah 90 itu semakin kecil mendekati 0, maka semakin besar usahanya, ya, semakin besar usaha yang dilakukannya. Nah, berikutnya kita lihat kok semakin kecil semakin besar. Kita lihat di sini. Apabila misalkan gayanya lurus mendatar searah dengan perpindahannya, sehingga benda tersebut misalkan berpindah tempat, ya, misalkan sejauh S, maka jika gayanya lurus searah dengan arah perpindahan benda, berarti tetanya sama dengan 0. Berarti cos 0 itu adalah 1. Itu merupakan nilai maksimum. Berarti usahanya semakin besar, ya. Dan di sini usahanya dirumuskan W sama dengan F kali delta S. Karena cos tetanya sama dengan 1. Ya. Jadi ini merupakan usaha maksimum ketika F-nya searah dengan arah perpindahan benda. Baik, dari rumus ini kita jelaskan variabelnya satu-satu. W itu adalah usaha, ya, dari work tadi kerja, satuannya adalah joule, ya, satuannya untuk usaha itu joule sama dengan energi, ya. Kemudian F itu sama dengan gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah newton, dan delta S itu adalah perpindahan benda, satuannya adalah meter. Baik. Terus bagaimana kalau misalkan ada sebuah gaya yang bekerja pada benda selama perpindahan benda itu terjadi, kemudian nilai F dan X-nya itu digambarkan pada grafik F terhadap X, ya. Nilai perpindahan dan F-nya itu digambarkan pada grafik. Misalkan grafiknya seperti ini. Ini ada grafik F terhadap X. Ini X itu perpindahan, ya. Satuannya meter, F-nya newton. Misalkan grafiknya seperti ini. Ini menunjukkan gayanya konstan, ya. F-nya konstan selama terjadi perpindahan. Misalkan kita batasi perpindahannya sampai sini, X dari 0, ya. Dari 0. Maka untuk menentukan besarnya usaha dari grafik F terhadap X ini, itu rumusnya atau besarnya usaha itu sama dengan luas daerah di bawah grafik,
ya, luas daerah di bawah grafik. Mana daerah tersebut? Misalkan pada grafik ini, inilah daerahnya, ya, yang diarsir warna abu ini. Ini adalah luas daerah di bawah grafik. Berarti luas ini nilainya sama dengan besarnya usaha yang dilakukan. Nah, sobat-sobat, itulah sekilas tentang penjelasan mengenai materi usaha, ya. Kita lanjutkan sekarang ke materi energi, ya. Kita membahas materi energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha, ya. Dalam fisika, jenis-jenis energi itu banyak sekali, ya. Misalkan pada gerak ada energi mekanik, kemudian pada listrik ada yang disebut energi listrik, ada energi tenaga surya misalkan, ya, ada energi foton cahaya dan sebagainya. Nah, untuk materi kelas 10 di sini, usaha energi, ini dibatasi energinya energi pada mekanika, ya. Jadi energi tentang gerak. Nah, pada gerak atau pada mekanika, energi itu yang pertama ada yang disebut dengan energi kinetik, ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan v. Jadi, semua benda yang bergerak dan memiliki kecepatan, pasti benda tersebut memiliki energi kinetik. Setiap benda pasti memiliki massa, sehingga besarnya energi kinetik itu dirumuskan sama dengan mv setengah mv kuadrat. M ini massa pasti dimiliki oleh semua benda, v berarti dimiliki oleh benda yang bergerak. Kalau bendanya diam, berarti energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, yang kedua, di dalam gerak itu ada yang disebut dengan energi potensial, ya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang memiliki kedudukan atau ketinggian terhadap suatu titik acuan. Atau bisa dikatakan benda tersebut memiliki kemungkinan, peluang untuk bergerak karena pengaruh adanya gaya berat benda tersebut. Makanya pada mekanika ini, khusus pada gerak ini, energi potensial di sini sering disebut dengan energi potensial gravitasi. Karena energi potensial itu banyak, ya. Misalkan pada listrik ada yang disebut energi potensial listrik, ya. Pada pegas misalkan nanti kita bahas energi potensial pegas. Nah, di sini energi potensialnya sering disebut dengan energi potensial gravitasi. Misalkan kita lihat pada gambar berikut, ada sebuah benda, ya. Di sini ada lantai misalkan sebagai titik acuan dari benda ini, dan benda ini memiliki posisi ketinggian sejauh H misalkan, ya. Kemudian benda ini memiliki peluang untuk bergerak menuju ke lantai. Akibat apa? Akibat adanya gaya berat, ya, yang besarnya adalah mg. Maka energi potensial yang dimiliki oleh benda ini dirumuskan adalah m kali g kali h. Berarti ini dipengaruhi oleh gravitasi, ya. Nah, itulah energi potensial, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam gerak itu ada yang disebut dengan energi mekanik, ya. Energi mekanik ini adalah energi total. Jadi energi total, hasil penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Berarti ini secara matematis dirumuskan EM atau energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Tetapi bisa saja kemungkinan pada suatu benda energi kinetiknya 0, tapi memiliki energi potensial. Maka energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial saja. Atau sebaliknya, energi potensialnya 0, tapi energi kinetiknya ada. Maka energi mekanik itu sama dengan energi kinetik saja, ya. Tidak harus ini punya nilai energi kinetik dan potensialnya. Karena sebetulnya energi mekanik ini adalah energi total. Ya, kalau memang totalnya hanya memiliki kinetik, ya kinetik saja. Kalau totalnya memiliki energi potensial saja, ya potensial saja nilainya, ya. Nah, kemudian energi mekanik itu bersifat konstan pada keadaan ketika tidak ada gaya yang bekerja. Makanya yang keempat kita bahas hukum kekekalan energi mekanik. Ketika benda bergerak tanpa adanya gaya luar yang bekerja, maka besar energi mekanik benda di setiap tempat atau setiap saat besarnya selalu sama atau konstan. Kita ilustrasikan misalkan pada gambar berikut. Ini ada benda dari A ke B, bergerak melalui lintasan seperti ini, ya. Nah, selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda ini, misalkan gaya gesek, atau misalkan tiba-tiba ada angin yang menghalaunya atau yang mendorongnya,
Nah, ketika tidak ada gaya luar, dia bergerak secara alamiah dari A ke B, maka sepanjang lintasan ini nilai energi mekaniknya itu selalu konstan. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan dari gambar ini, energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Kalau kita masukkan rumus energi mekanik, berarti ini energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan energi kinetik B ditambah energi potensial B. Nah, di sini energi mekaniknya tidak harus semuanya ada ya. Bisa saja di sini energi kinetiknya saja, di sini energi potensialnya saja dan sebagainya ya. Yang penting energi total di A yang dimiliki oleh benda itu sama dengan energi total yang dimiliki oleh benda pada posisi B ya. Selama sekali lagi syaratnya tidak ada gaya luar yang bekerja. Oke. Kemudian setelah kita membahas tentang usaha dan energi, lalu kita akan membahas bagaimana hubungan usaha dengan energi tersebut ya. Nah, di sini dalam mekanika ini usaha itu ternyata merupakan perubahan energi yang dialami oleh suatu benda. Jadi usaha itu adalah besarnya perubahan energi. Ya. Energi apa yang berubah, yang menghasilkan usaha itu? Itu bisa saja perubahan energi mekanik, bisa perubahan energi kinetik, ataupun perubahan energi potensial. Berarti ada 3 kemungkinan kondisi ya yang menghasilkan usaha. Yang pertama, misalkan benda mengalami perubahan energi mekanik. Berarti di sini kecepatannya berubah, ketinggian benda pun berubah, maka di sana kemungkinan energi mekaniknya berubah ya. Berarti di sini usahanya adalah energi mekanik kedua dikurangi energi mekanik ke 1. Atau misalkan kondisi yang kedua ya, benda mengalami perubahan energi kinetik. Berarti di sini benda hanya mengalami perubahan kecepatan dari V1 ke V2, sedangkan ketinggiannya misalkan tetap. Maka besarnya usaha itu adalah energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Ya, berarti kalau kita masukkan rumus energi kinetiknya, usaha itu bisa dirumuskan setengah kalikan M dikalikan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga bisa saja kemungkinan benda mengalami perubahan energi potensial saja. Berarti di sini ketinggian benda berubah ya dari H1 ke H2. Sedangkan kecepatannya mungkin tetap. Berarti di sini usahanya adalah energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Kalau kita masukkan rumus energi potensial berarti usaha itu adalah M kalikan G kalikan H2 min H1. Nah, itulah sobat-sobat mengenai hubungan usaha dengan energi. Jadi sekali lagi usaha itu adalah pada dasarnya besarnya perubahan energi yang dialami oleh suatu benda. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dalam usaha energi itu ada besaran yang disebut dengan istilahnya daya. Ya. Apa itu daya? Daya atau dalam bahasa Inggrisnya power, ya, makanya sering dilambangkan dengan huruf P ya dalam fisika. Itu adalah besarnya usaha atau perubahan energi tadi yang dilakukan dalam setiap satu satuan waktu. Jadi daya itu adalah besarnya usaha yang dilakukan dalam setiap detiknya berapa. Ya. Berarti secara matematika, daya itu dirumuskan usaha per T. Nah, kalau kita masukkan rumus usaha yang tadi F dikalikan delta S, ya, F dikalikan delta S, maka besarnya daya ini bisa dirubah. Besarnya yaitu P sama dengan F dikalikan V. F ya, dan V kecepatan. Kalau kita jelaskan satu-satu variabelnya, P adalah daya ya, satuannya adalah watt. Jadi satuan daya itu adalah watt. Kemudian W adalah usaha, satuannya adalah joule. F adalah gaya, satuannya adalah newton ya. Kemudian T adalah waktu, satuannya detik atau sekon. Kemudian V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Nah, sobat-sobat, itulah mungkin pembahasan mengenai teori usaha dan energi ya. Dan untuk lebih memantapkan pemahaman sobat-sobat semuanya mengenai materi usaha dan energi ini, kita akan masuk ke beberapa contoh soal dan pembahasan ya. Nah, di sini kita lihat contoh soal pertama. Sebuah benda bermasa 2 kg ditarik mendatar di atas bidang datar yang licin dengan gaya tetap 10 Newton dengan arah tarikan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar, sehingga benda berpindah tempat sejauh 2 meter. Hitunglah besarnya usaha yang dilakukan terhadap benda tersebut.
Berarti di sini ditanyakan usaha ya. Kita rinci dulu apa saja yang diketahui dari soal ini ya. Diketahui M-nya 2 kilo, kemudian gayanya 10 Newton, tetanya 37 derajat, perubahan posisinya atau perpindahannya 2 meter ya. Kemudian yang ditanyakan adalah usaha. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali delta S cos theta. Kalau sudah lengkap nilai-nilainya ya tinggal masukkan saja ya. Sama dengan 10 gayanya, delta S-nya 2, cos 37, itu ini 20, cos 37 itu 0,8, berarti usahanya adalah 16 Joule. Inilah contoh soal yang pertama ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik benda setelah bergerak selama 2 sekon. Nah, berarti di sini ada perpaduan dua materi ya. Satu, ada materi gerak vertikal ke atas ya, yang di semester 1 sudah dijelaskan di sekolah masing-masing mungkin ya. Yang kedua, kita membahas tentang energi ya, energi kinetik, potensial, dan mekanik. Baik, kita rinci dulu apa saja yang diketahui di soal ini. Diketahuinya masanya 1 kg, kemudian kecepatan awalnya 30 meter per detik, kemudian waktunya 2 detik ya. Kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Baik, kita jawab. Untuk menentukan besarnya energi kinetik, di mana energi kinetik itu tadi syaratnya harus ada massa, harus ada kecepatan. Berarti kita harus mencari kecepatannya dulu berapa ya. Pada gerak vertikal ke atas, rumus kecepatan itu adalah V sama dengan V0 dikurangi G kali T ya. Ini pada vertikal ke atas. Mudah-mudahan masih ingat ya waktu di semester pertama. Berarti kita masukkan angkanya, kecepatan awalnya 30, gravitasinya 10, waktunya 2. Berarti ini kecepatan setelah 2 detik itu adalah 10 meter per sekon. Setelah ada kecepatannya, baru kita dapat menghitung energi kinetiknya ya. Energi kinetik adalah setengah mp kuadrat. Berarti setengah masanya 1 kg, kecepatannya 10, berarti energi kinetiknya kurang lebih 50 Joule. Sekarang kita lanjut ke menentukan energi potensial ya. Berarti energi potensial harus ada ketinggian ya. Nah, pada gerak vertikal ke atas, rumus ketinggian itu adalah H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Berarti kita masukkan angkanya, V0-nya 30, T-nya 2, setengah, ini 10, ini T kuadrat, 2 kuadrat. Kita hitung, ini 60, ini 20. Berarti ketinggian yang dicapai setelah 2 detik itu adalah 40 meter. Berarti energi potensialnya adalah MGH. 1 dikali 10 kali H-nya 40. Berarti ini 400 Joule. Baik, dan yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi total. Kinetik ditambah potensial. Berarti tinggal jumlahkan aja. Energi kinetiknya adalah 50, potensialnya adalah 400, berarti energi mekaniknya adalah 450 Joule. Nah, itulah contoh soal nomor 2 ya. Kita lanjut sekarang contoh soal nomor 3. Nah, ini nomor 3. Sebuah benda bermasa 100 gram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Energi kinetik pada saat mencapai ketinggian 5 meter dari permukaan tanah adalah titik-titik. Ini juga perpaduan dua materi ya. Ada materi jatuh bebas ya. Mudah-mudahan masih ingat di semester 1 ya. Di kinematika gerak. Untuk soal ini kita gambarkan terlebih dahulu ya, ilustrasi dari yang dijelaskan di soal ini. Nah, misalkan ini ada gambarnya. Ini awalnya misalkan dari A, jatuh bebas menuju ke lantai atau ke tanah. Nah, di sini B ini 5 meter, awalnya ini 20 meter ya. Berarti di sini kalau benda jatuh bebas, berarti dengan alamiah dia bergerak ke sini. Berarti dari A ke B itu mengalami kekekalan energi mekanik. Nah, berarti di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana rumusnya adalah energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Berarti energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan energi kinetik B ditambah energi potensial B.
Nah, di sini benda mengalami jatuh bebas. Jatuh bebas berarti tanpa kecepatan awal, ya. Makanya kecepatan di A sama dengan 0. Kalau kecepatannya 0 berarti energi kinetiknya 0. Nah, 0. Berarti energi potensial A adalah mgh1 karena ketinggiannya ke lantai itu adalah H1. Sama dengan energi kinetik B ditambah mgh2 H2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah energi kinetiknya, ya. Kalau kita masukkan nilai-nilainya ya dari soal, di mana ini masanya, yang ditanyakan adalah energi kinetiknya ya. Berarti energi kinetik adalah ini tinggal pindah ke sebelah kiri, berarti mg H1 dikurangi H2 ya. Kalau kita masukkan angka-angkanya, ini 0,1, G-nya 10, H1-nya 20, H2-nya 5. Berarti di sini kalau kita hitung ini adalah 1, 20 dikurangi 5 itu 15 Joule. Jadi jawabannya adalah B ya, 15 Joule. Ini contoh yang ketiga yaitu mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat ya. Sebuah benda bermasa 2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatan benda menjadi 144 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda tersebut jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat di soal ini, berarti benda mengalami perubahan kecepatan ya, mengalami perubahan kecepatan dari 72 km ke 144 km per jam. Dan di sini tidak diceritakan adanya perubahan ketinggian. Nah, dan yang ditanyakan adalah usaha. Berarti kalau kita rinci apa yang diketahuinya dulu, misalkan M 2 kg masanya, kemudian V0-nya 72 km per jam. Ini kalau dirubah ke meter per sekon, ini 20 meter per sekon ya. Kemudian VT-nya 144 km per jam, ini sama dengan 40 meter per sekon. Ini tinggal dikali 1000 dibagi 3600 ya, untuk merubah ke meter per detik. Kemudian jaraknya 400 meter, yang ditanyakan usaha. Sekali lagi, di soal ini digambarkan benda hanya mengalami perubahan kecepatan tanpa diceritakan adanya perubahan ketinggian. Berarti rumus usahanya itu adalah perubahan energi kinetik yang dirumuskan setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat atau V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kalau kita masukkan angka-angkanya, ini setengah kali 2, 40 kuadrat dikurangi 20 kuadrat, ini 1, tinggal 40 kuadrat 1600 dikurangi 400 itu adalah 1200 Joule. Jadi jawaban yang tepat untuk contoh soal yang keempat ini adalah C ya, 1200 Joule. Berarti contoh keempat ini mencontohkan usaha yang merupakan perubahan energi kinetik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Contoh soal nomor 5. Nah, sebuah benda bermasa 20 kg meluncur pada bidang miring yang sudut kemiringannya 30 derajat seperti gambar di samping di sini ya. Jika benda bergeser ke bawah sejauh 5 meter, berapa besar daya yang dilakukan oleh gaya berat selama 2 menit? Nah, misalkan benda meluncur di sini selama 2 menit nih, sampai berhenti di bawah ya. Berarti kita biasa ya ketahui dulu data-data dari soal. Masanya 20 kg, waktunya 2 menit ya, 120 sekon. Di mana yang ditanyakannya adalah daya ya, dayanya. Kita jawab, kita lihat dulu. Nah, benda bergerak sejauh 5 meter. Nah, berarti ini bidang miringnya, garis miringnya 5 meter. Sudutnya 30 derajat. Berarti ini ada H. Berapa ketinggiannya? Kita cari dulu. Berdasarkan trigonometri, ini depan miring ya. Depan miring itu sin. Berarti H itu adalah S dikalikan sin 30 derajat. Berarti ini 5, sin 30 itu 0,5 atau setengah. Berarti H-nya ketinggian ini adalah 2,5 meter. Nah, benda berubah ketinggiannya dari 2,5 ke sini ke 0. Di sini berhenti, berarti ini 0. Ini pun 0. Berarti mengalami perubahan ketinggian. Maka usahanya itu adalah mg delta H atau mg H2
2 dikurangi H1. 1 dikurangi H2. Berarti ini perubahan ketinggiannya ada 25 ke 0 ya. Berarti ini masanya 20 kg, gravitasinya 10, berarti kalau kita hitung ini 500 ya, 500 Joule. Nah, kemudian yang ditanyakan daya. Daya tadi dirumuskan usaha per waktu. Waktunya 120 detik ya. Berarti P itu 500 per 120. Kurang lebih hasilnya 4,2 watt. Nah, sobat-sobat, itulah contoh nomor 5 yang ingin menjelaskan satu usaha sebagai perubahan ketinggian atau perubahan energi potensial. Yang keduanya, kita ingin menjelaskan rumus bagaimana cara menghitung daya ya ketika usahanya diketahui. Baiklah sobat-sobat semuanya, itulah kajian kita tentang teori usaha dan energi ya. Dan ini merupakan materi kelas 10 di semester 2. Mudah-mudahan sobat-sobat bisa tambah pemahamannya ya setelah mendapat penjelasan dari Bapak Ibu guru di kelas. Sekarang kita lihat video ini tambah jelas pemahamannya ya. Dan insya Allah nanti kita akan berlanjut ke video selanjutnya yang akan mengkaji materi-materi lain seputar materi fisika di sekolah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kajian kali ini bermanfaat ya. Dan bagi sobat-sobat yang ingin mendownload ya bahan ajar fisika secara lengkap berbentuk file, silahkan kunjungi blog kami di fisikasekolahasikblogspot.com. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.